Ternyata dari gol timnas Indonesia melawan Curaçao ini, terungkap salah satu rahasia terbesar kejeniusan Shin Tae-yong. Setelah sebelumnya di part 1, kita udah membahas kenapa pelatih asal Korea Selatan ini sangat suka dengan striker-striker cepat, dan mampu membuat gol sekejap aja, setelah berhasil merebut bola. Di video ini nanti kita juga akan menjelaskan misteri, kenapa Shin Tae-yong sangat menyukai Witan atau Egy, walaupun permainan mereka gak selalu bagus. Hampir di setiap pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia, kita akan dengan mudah untuk mendapati peluang-peluang yang seperti didapatkan ketika melawan Malaysia di event SEA Games, seperti yang berikut ini. Kalau kita lihat paling terlihat adalah di terlepas kita lihat shooting langsung, peluang kembali ke peluang-peluang seperti ini bisa terus tercipta sepanjang laga, dan sepertinya juga sangat susah untuk bisa dihentikan oleh lawan, sehingga Garuda Muda pun jadi terlihat sangat tajam ketika menyerang. Sabiran Dani, dibaik para pemain Malaysia, shooting langsung. Rahasia dari manjurnya racikan menyerang yang dibuat oleh Shin Tae-yong ini adalah, dia sangat suka membuli bek tengah lawan, dengan menempatkan pemain Garuda Muda dengan jumlah yang sama, atau lebih banyak, tepat di area bek tengah lawan tersebut. Seperti di peluang ini, ada 4 pemain yang bersama-sama bergerak ke area bek tengah Malaysia, yang memakai 3 bek. Tentu aja, situasi 3 melawan 4 akan sangat mempersulit bek Malaysia untuk bisa mengantisipasinya. Sehingga terciptanya peluang untuk timnas Indonesia, seperti gak bisa dicegah. Momen gol yang didapat Garuda Muda di babak kedua, juga berawal dari situasi yang serupa. 4 pemain langsung bergerak ke area 3 bek tengah Malaysia, sehingga 1 pemain bisa bebas tak terjaga untuk membuat gol. Resep Shin Tae-yong ini ternyata masih juga manjur untuk melawan tim yang jauh lebih kuat dari timnas Indonesia. Seperti saat momen gol melawan Curaçao lalu, di mana Garuda Muda bisa menumpuk 3 pemain di area 2 bek tengah yang dipakai Curaçao, sehingga 1 bisa bebas untuk membuat gol kemenangan. Jadi jurus Shin Tae-yong ini memang overpower banget. Tapi sekarang yang jadi misteri, bagaimana dia bisa menumpuk pemain sebanyak itu di area bek tengah lawan, padahal hampir di setiap pertandingan, timnas Indonesia hanya memakai 1 striker aja. Jawabannya yang pasti akan membantu striker adalah 2 pemain sayap. Oleh karena itu Shin Tae-yong gak sembarangan saat memilih winger yang akan dibawanya ke timnas. Syarat yang paling penting yang harus dimiliki adalah, winger tersebut harus bisa juga bermain di area tengah. Dia mencari winger yang juga bisa berperan ganda sebagai gelandang serang. Ini menjadi jawaban dari misteri di part 1 sebelumnya, kenapa Shin Tae-yong sangat menyukai Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Baik Witan dan Egy memang sekarang lebih sering bermain sebagai winger. Namun di saat muda dulu, mereka lebih sering memainkan posisi gelandang serang. Sehingga sekarang, mereka berdua memiliki semua atribut yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong sebagai winger. Winger-winger lain, yang cuma bisa bermain di area sayap, walaupun dia sangat jago sekalipun, Shin Tae-yong akan enggan untuk memakainya. Sebut aja nama Andik Firmansyah dan Febri Haryadi. Ataupun winger yang sedang moncer di Liga 1, seperti Malik Rizaldi atau Terence Puhiri. Shin Tae-yong malah lebih sering memilih winger yang kurang bersinar, tapi sesuai dengan yang dia inginkan. Seperti Ronaldo Kuate, Ginanjar Wahyu, atau juga Dendi Sulistiawan. Bahkan Marcelino Ferdinand pernah dimainkan sebagai winger atas dasar kebutuhan ini. Selain winger, pemain lain yang kerap diminta oleh Shin Tae-yong untuk ikut serta ketika mengeroyok bek tengah lawan adalah salah satu dari pemain tengah. Kita akan bahas soal rahasia Shin Tae-yong untuk pemain tengah ini di part-part selanjutnya. Walaupun memang racikan maut dari cara menyerang Shin Tae-yong ini sangatlah OP, tapi ternyata ada beberapa lawan yang udah pernah berhasil untuk gak sampai menjadi korban. Contohnya adalah saat timnas Indonesia bertemu dengan Thailand di semifinal SEA Games lalu. Yang mana saat itu Alexander Polking memang belum punya cara untuk bisa mengatasi racikan cara menyerang Indonesia. Namun ternyata dia berhasil untuk bisa mencegah, jangan sampai Indonesia mendapatkan kesempatan guna mengeksekusi cara menyerang ala Shin Tae-yong ini. Caranya adalah dengan meminta pemainnya untuk terus melakukan pressing, bahkan sampai kiper Garuda Muda, agar Indonesia terus memakai umpan panjang dan kehilangan bola saat masih di area sendiri. Garuda Muda pun akhirnya terpaksa harus takluk di laga tersebut atas Thailand.
Apakah di pertemuan selanjutnya nanti, Shin Tae-yong akan mendapatkan solusi dari cara Alexander Polking ini? Kita nantikan bersama. Simak juga saat Shin Tae-yong beradu jurus dengan pelatih Curaçao di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.